warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ananda Widya Cahyani dari kelas 12 B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hukum. Pengertian hukum menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Yang kedua, menurut Lenduquid, hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Yang ketiga, menurut S.M. Amin, dalam bukunya yang berjudul Bertamasya ke Alam Hukum, hukum sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, dan tujuan hukum ialah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga kedamaian dan ketertiban terpelihara. Yang keempat, menurut C.T. Sihorakir SH dan Warjo Satarmonoto SH dalam bukunya yaitu Pelajaran Hukum Indonesia, hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Sifat dan unsur hukum. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Adapun unsur dari hukum adalah yang pertama, peraturan tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan itu dilegalkan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk secara khusus untuk menangani hukum. Yang ketiga, peraturan itu mempunyai sifat yang memaksa. Lalu yang keempat, karena mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, hukum mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan tersebut. Ciri dan tujuan hukum. Menurut Prof. Dr. C.S.T. Kansil SH dalam bukunya Ilmu Hukum Indonesia memberikan penjelasan tentang ciri-ciri hukum, yaitu yang pertama, adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Jikalau dengan sengaja melanggar kaidah tersebut, akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Tujuan hukum dari berbagai pendapat ahli. Menurut Prof. C.S.T. Kansil, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Menurut Prof. Subekti SH, hukum mengabdi pada tujuan negara. Menurut M.R.Dr. L.J. Van Apeldoorn, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, hukum menghendaki perdamaian. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya